for this opportunity, and can't just very happy. As we won, but we have a really good squad. I think that the football in Indonesia in the last 10 years has improved a lot, and Babak kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin memanas. Dan tak bisa dibantah, Timnas Indonesia kini menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan. Dengan persaingan yang semakin ketat, laga melawan The Socceroos pun akan menjadi momen krusial yang menentukan langkah tim merah putih ke babak selanjutnya. Menariknya di balik ketegangan ini, ada satu fakta menarik yang tak bisa diabaikan, di mana ramalan para pelatih dunia tentang kebangkitan sepak bola Indonesia mulai terbukti. Memang, sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah pelatih top sudah melihat potensi besar dalam diri Timnas Indonesia. Mulai dari segi mentalitas pemain yang semakin kuat, hingga sistem pembinaan yang terus berkembang. Kini Indonesia benar-benar menjadi ancaman di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan membuktikan bahwa prediksi mereka bukan sekedar omong kosong. Salah satu pengakuan itu pun datang dari Roberto Mancini, ex-pelatih Timnas Italia, Arab Saudi, dan Manchester City. Di mana saat masih menangani Arab Saudi, Mancini pun melihat bahwa Indonesia adalah tim yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan ia pun sampai dipecat gara-gara hasil minor yang diraih elang hijau saat bersua dengan skuad Garuda. Ini adalah tim yang terhormat dan tidak mudah seperti yang diharapkan beberapa orang, karena memiliki sekelompok pemain profesional yang hebat, tidak seperti Arab Saudi yang menderita karena sedikitnya pemain yang bermain di Liga Eropa. Demikianlah kata Roberto Mancini dikutip dari Quora. Selain Mancini, pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu pun juga meramalkan bahwa Indonesia memiliki peluang besar, yakni untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Moriyasu melihat bahwa Indonesia akan semakin kuat jika terus melanjutkan strategi naturalisasi dan memperbaiki sistem pembinaan pemain. Dengan semakin banyaknya pelatih dunia yang menyadari potensi Indonesia, Australia pun kini tentu harus lebih waspada. Jika dulu Timnas Garuda dianggap sebagai tim yang lemah, namun kini mereka telah menjelma menjadi kekuatan baru yang siap mengguncang Asia. Terlebih lagi, Indonesia kini baru saja melakukan gebrakan besar, yakni dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala didukung oleh Alex Pastoor dan juga Denny Lansat sebagai sebagian dari staf kepelatihannya. Tentu perubahan besar ini semakin mempertegas ambisi Indonesia untuk bisa menembus level dunia. Sementara itu, sebuah kepastian penting sekaligus menjadi kabar bahagia untuk seluruh pendukung Garuda pun disampaikan oleh dokter Timnas Indonesia Alfa Asyar, di mana ia memastikan kondisi para pemain dalam kondisi 100% fit dan juga bugar. Hal ini tentu menjadi angin segar setelah beberapa waktu yang lalu sempat dikabarkan bahwasannya Egy harus gagal memenuhi panggilan Garuda lantaran cedera. Kesiapan sendiri pun juga ditunjukkan oleh bek Timnas Indonesia JIZ yang baru saja tampil solid bersama Venezia kala bertemu Napoli di Serie A Italia, tepatnya pada hari Minggu 16 Maret. Diketahui dalam pertandingan ini Venezia berhasil menahan imbang Napoli dengan skor 0-0. JIZ tampil penuh selama 90 menit. Itu artinya bek Timnas Indonesia itu mampu menahan gempuran striker kelas dunia Romelu Lukaku. Bahkan striker asal Belgia itu harus ditarik keluar pada menit ke-87 karena tak bisa berkutik di hadapan bek 24 tahun ini. Performa apik Jesus ini tentu menunjukkan dirinya adalah bek elit di Serie A Italia. Performa apik tersebut jelas menjadi modal bagus bagi Jesus jelang pertandingan Timnas Indonesia versus Australia. Kepastian kekuatan tembok pertahanan yang kokoh pun diharapkan dapat membuat para pemain lain untuk kemudian bisa berkreasi, menciptakan peluang sebanyak-banyaknya untuk kemudian menjadi gol-gol kemenangan bagi Timnas Indonesia. Dengan ini, secara tidak langsung, skuad Garuda telah menebar saiwar bagi lawan-lawannya lewat performa gemilang para pemainnya di klub masing-masing.
Namun demikian, meski sudah dibekali pemain-pemain dengan skill yang cukup wangi, sepertinya gebrakan yang dilakukan timnas Indonesia dalam menambah kedalaman dan kekuatan skuad tak akan berhenti di situ saja. Dalam hal ini, media Cina baru-baru ini merilis sebuah artikel yang mengatakan apabila PSSI masih membidik 2 pemain lagi untuk Merah Putih. Kali ini tidak main-main, timnas Indonesia disebut sedang mengupayakan 2 bintang Premier League asal Belanda yang selama ini sudah dipanggil oleh negara kelahirannya. Lanjutkan naturalisasi, Indonesia incar pemain Leeds United dan Aston Villa senilai hampir 50 juta euro. Demikianlah tulis judul Soccer Cina. Melalui rilis dari media itu, sebetulnya banyak pemain Eropa yang berhasrat membela timnas Indonesia apabila peluang ke Piala Dunia cukup besar. Ialah Ian Maatsen dari Aston Villa dan Pascal Struijk dari Leeds United. Memang, 2 pemain ini sudah lama dikait-kaitkan dengan skuad Merah Putih. Jika benar Ian Maatsen dan Pascal Struijk benar-benar menjalani naturalisasi, tidak hanya kedalaman skuad timnas Indonesia yang akan meningkat. Pasalnya, timnas Indonesia juga akan memiliki market value tertinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengutip dari Transfer Market, Ian Maatsen kini memiliki nilai pasar senilai 32 juta euro dan Pascal Struijk masih berada di bawahnya dengan 15 juta euro. Maka, jika nilai itu digabungkan, maka hanya dengan Ian Maatsen dan Pascal Struijk saja, market value timnas Indonesia bertambah hampir 50 juta euro. Sebenarnya, sebelum 2 nama tersebut mengemuka pada awal pekan ini, skuad Merah Putih sejatinya telah ketambahan pemain Eropa jelang berangkat menuju Australia. Bahkan, bukan cuma 1, tapi ada 3 pemain anyar Eropa yang telah disumpah menjadi WNI pada Senin 10 Maret. Adalah Emil Audero, Dean James, dan Joy Palupesi. Alhasil lengkap sudah tim impian timnas Indonesia yang dibentuk 3 tujuan utama, yaitu melaju sampai ke putaran final Piala Dunia 2026. Namun demikian, kabar baik ini atau fakta ini tak sepenuhnya membuat semua pihak senang. Pasalnya baru-baru ini warga Belanda mengatakan tidak sepenuhnya ikhlas ketika timnas Indonesia memutuskan untuk mengambil pemain kelahiran dari negaranya. Bahkan dalam salah satu forum penggemar sepak bola Eropa, warga Belanda ramai-ramai menyampaikan pesan sarkasme untuk timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang suara sumbang itu tidak terlalu frontal, namun sejumlah warga Belanda lain tampak mendukung komentar soal ketidakikhlasan mereka melepas pemain ke timnas Indonesia. Hindia Belanda akan lolos ke Piala Dunia. Demikianlah tulis DE Euro Super Cup dengan nada sindiran. Lalu ada satu supporter yang mengatakan jika timnas Indonesia kali ini sudah terlalu bergantung dengan Belanda, sama yang dilakukan oleh Belgia beberapa waktu yang lalu. Bahkan karena terlalu banyak yang pindah, warga Belanda pun penasaran bagaimana perasaan supporter timnas Indonesia melihat fenomena unik ini. Sebenarnya mayoritas para pendukung Garuda tidak keberatan dengan fenomena tersebut. Hal itu lantaran para pemain yang berpindah kewarganegaraan memang memiliki darah keturunan Indonesia. Histori itulah yang membuat para supporter terus memberikan dukungan dan sambutan terhadap mereka. Karena memang terbukti kombinasi antara pemain yang berkarir di dalam negeri dan luar negeri membuat skuad Garuda akhirnya mampu bersaing untuk kemudian lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, kini total ada 19 pemain Eropa yang sudah resmi berseragam timnas Indonesia. Dengan 4 diantaranya akan melakoni debutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan depan.